Tapi kalau di JIS saya memang pernah mempergunakan pada saat kami melakukan International Youth Championship Barcelona datang bersama Atletico Madrid. Memang rumput yang dipergunakan hybrid ya, perpaduan antara natural grass dan artificial. Kalau dibilang standar, kan standarisasi lapangan sepak bola untuk kepentingan sepak bola kan harus diverifikasi dan di-approve oleh yang mempunyai kewenangan, yaitu FIFA. Tapi kalau secara kasat mata pada saat kami pergunakan dua event, yaitu International Youth Championship sama persahabatan pada waktu itu salah satu tim Thailand sama Persija, secara kasat mata bagus. Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, memastikan rumput yang digunakan Jakarta International Stadium sudah sesuai dengan standar FIFA. Pembangunan proyek JIS yang dilimpahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD PT Jakarta Propertindo telah berdiskusi dengan FIFA sebelum membangun stadion yang menjadi kontroversi belakangan ini. Jadi, saat pembangunan JIS, Jakpro menerangkan bahwa JIS dibangun menggunakan rumput hybrid, di mana penggunaan rumput tersebut pertama kali di Indonesia. Rumput yang digunakan ini hybrid, kombinasi rumput sintetis dan alami. Ini pertama kali di Indonesia dan itu ada di JIS. Rumput hybrid tersebut merupakan campuran rumput sintetis sebanyak 5%, yakni jenis Limonta dari Italia. Sementara itu, rumput alami jenis Zodiac Matrela sebanyak 95%. Bahkan rumput alami tersebut diboyong langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Dari keterangannya, penggunaan rumput hybrid merupakan rekomendasi dari FIFA sebagai salah satu rumput yang banyak digunakan di lapangan sepak bola berskala internasional. Ia juga mengatakan memang Indonesia ini negeri surgawi. Bahkan rumput pun bisa dijadikan proyek besar. Dia merasa lucu ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir manut perkataan kontraktor yang mengatakan rumput tersebut tidak standar FIFA. Ia mengaku tergelitik, kayaknya rumput itu sudah hasil rekomendasi FIFA. Rumput hybrid pertama di Indonesia sampai perawatannya pun diatur tidak boleh pakai pestisida. Tapi kalau Bapak merasa perlu mengadakan rumput, ya monggo saja, tapi nggak perlu bawa FIFA kebuka nantinya. Hybrid ada sintetis dan ada rumput alami. Kenapa dipakai rumput sintetis juga? Rumput sintetis itu memiliki fungsi untuk mengikat akar, sehingga dia menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah itu bisa diangkat. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, tanya ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Bang. Ada tempat di kaki Gunung Merapi, yang di situ adalah tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional, dan itu yang masuk standar FIFA dan itu yang diekspor kemana-mana. Jadi kita kelewatan tuh. Itu mulai perusahaan? Ya, ada perusahaan atau perorangan atau petani? Oh enggak, ada perusahaan di situ, tapi tempatnya di kaki gunung itu, lalu diambil bibitnya, lalu kita kembangkan di Jakarta. Selamat orang Boyolali ya, ternyata Anda ekspor rumput yang memenuhi syarat kualitas FIFA. Nah, jadi sebetulnya potensinya itu luar biasa. Ia mengaku saat melakukan inspeksi, konsultan ahli JIS tidak diundang, sementara ia adalah pihak yang mengurus masalah rumput di stadion tersebut. Basuki dan Erick Thohir justru memboyong kontraktor dari luar untuk melakukan pengecekan rumput. Kontraktor yang digadang-gadang telah menangani 22 stadion di Indonesia. Ia mengatakan Pak Menteri sudah membawa timnya sendiri untuk datang ke JIS untuk melakukan pemeriksaan, termasuk membawa ahli rumput. Nah, ahli rumput itu baru, bukan yang dipakai oleh JIS ketika itu. Ini kayaknya perang penjual rumput. Sebelumnya, Basuki Hadi Mulyono mengatakan pemerintah bakal membuka rumput di lapangan Jakarta International Stadium karena tidak sesuai dengan standar FIFA. Nah, jadi dari 22 stadion itu ada yang standar internasional, ada yang didorong oleh pemerintah untuk U17. Kan makin banyak stadion yang standar internasional atau standar FIFA kan lebih bagus. Makanya kemarin bilang jangan dipolemikkan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi.
Nah, rumput misalnya, kan itu jelas. Kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput, ya kan? Rumput itu ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan? Nah, rumput yang di JIS itu coba, rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus, karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam mataharinya kurang, jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput mungkin jenis lain. Kita mau supaya ini lolos, ya, termasuk stadion-stadion yang ada nanti di Jawa Barat, di Surabaya, ya misalnya contoh stadion Surabaya sudah lolos U20, ya, tapi tiba-tiba dipakai main rusak, gitu, ya kan namanya rumput kan rusak, bilang loh ini nggak sesuai, mesti diperbaiki. Nah itulah saya bilang kita harus melakukan sebelum FIFA datang, kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong, ada 6-8 lapangan. Pemerintah mengaku akan bersinergi dengan sejumlah pihak termasuk PSSI meninjau JIS demi memastikan kelayakan venue untuk Piala Dunia U17. Menyatakan tidak sesuai standar FIFA itu kan ada kewenangannya, ada otoritasnya, dan otoritas itu adalah FIFA kan. Jadi misalnya technical delegate-nya, asesor FIFA-nya datang menyatakan itu barulah verifikasinya atau verifikatornya. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu yang akhirnya menyulut polemik kan soal rumput ini gitu. Karena juga harus dipahami konsep dari stadion ini dibangun terkait pitch atau permukaan lapangannya, rumputnya yang saya tahu ini kan hybrid. Tadi juga sudah dijelaskan dalam berita, dalam konten berita disebutkan bahwa ada 3 jenis hybrid gitu kan. Ada penguatan akar, reinforced root, ada tipe karpet, ada yang stitch fiber gitu loh. Jadi harus dipahami, tiba-tiba menyatakan tidak sesuai, tapi juga bukan pihak yang menjadi berkompeten menyatakan tidak sesuai standar itu. Nah ini yang menimbulkan polemik menurut saya sih. Sementara itu, Sudirman Said mengaku heran kenapa pemerintah sulit akui JIS warisan Anies Baswedan. Mereka terus mencari-cari kekurangannya. Ia merasa pemerintah sulit mengakui Jakarta International Stadium sebagai warisan Anies Baswedan sebelum menanggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, banyak lembaga internasional seperti lembaga profesi dan atlet sepak bola internasional yang memberikan apresiasi pada kualitas JIS. Ia berpendapat isu yang terus berkembang tentang banyaknya kekurangan JIS hingga tidak sesuai standar FIFA membentuk persepsi ada upaya politisasi karena JIS dibangun pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur. Apakah karena JIS yang membangun Anies Baswedan lantas dipermasalahkan? Mengapa tidak mempermasalahkan stadion-stadion yang lain? Apakah JIS demikian bermasalah sehingga tidak layak diajukan sebagai salah satu venue?